Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan kembali sedikit ikhwan wa akhwat fil azan Allah wa iyyakum jami'an. Syekh Ramal Ta'ala mengatakan khuliqal ma'u tahura wa yutahhiru minal ahdathi wan najasat. Kita telah sampai pada kalimat al-ahdath, yaitu hadath. Yang hadas itu ada hadas besar, ada hadas kecil. Selanjutnya wan najasat. Wan najasati, dan najis-najis. Baik. Kalau kita bertanya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan najasah? Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya an-najasat adalah kullu asya'in mustaqdaratin syar'an. Segala sesuatu yang mustaqdarah, yang kotor, yang menjijikkan secara syar'i, itu adalah najasah. Baik. Dan najasah itu ada dua. Najasah ainiyah dan najasah hukmiyah. Najasah ainiyah dan najasah hukmiyah. Najasah ainiyah, misal air seni, kotoran manusia, itu adalah najasah ainiyah. Baik, ada sebuah pertanyaan. Apakah najasah ainiyah itu bisa dihilangkan? Apakah najis ainiyah itu bisa dihilangkan atau bisa disucikan? Bisa tidak? Sini ada dua najis, hukmiyah dan ainiyah. Kita masih pada kalimat ainiyah. Apakah najasah atau benda najis atau sesuatu yang najis? Apakah najasah ini bukan sesuatu yang najis ya? Apakah najasah ainiyah bisa dihilangkan atau disucikan? Bisakah? Ya ikhwan wa akhwat. Bisa? Caranya? Disucikan dengan air dibasuh. Baik. Yang lain? Ada jawaban dari akhwat? Tidak. Bisakah najasah ainiyah disucikan atau dihilangkan? Pertanyaannya disucikan atau dihilangkan, bukan menjadi suci ya, beda. Disucikan atau dihilangkan dan bukan menjadi suci pertanyaannya. Najasah ainiyah tidak bisa. Antum siram ya, kotoran, kemanapun dia pergi tetap kotoran. Apa setelah disiram kemudian setelah pindah kemudian dia suci?
Walaupun masuk ke dalam sungai tetap najasah. Walaupun masuk ke dalam perut ikan tetap najis. Ya, bendanya. Ini tidak bisa. Tidak bisa dihilangkan, tidak bisa disucikan. Tapi apakah bisa menjadi suci? Coba jawab lagi. Bisakah dia menjadi suci? Bisa? Ayo. Tidak bisa. Bisa jika tercampur dengan jumlah yang lebih banyak. Dengan apa? Dengan air yang suci. Jika tercampur, tapi zat bendanya dia tetap. Iya. Itu kan kaitannya dengan, bedakan pertanyaan tadi. Bisakah dihilangkan? Bisakah disucikan? Sekarang pertanyaannya, bisakah najasa ainiyah menjadi suci? Nggak bisa? Kalau tadi bisa, jawabannya salah. Sekarang nggak bisa. Salah lagi. Bisa. Apa masalahnya? Misal kotoran manusia ketika sudah berubah menjadi tanah, suci tidak? Sudah. Itu jawabannya. Beda. Bisakah menjadi suci? Ini beda. Ketika dia berubah wujud dari kotoran, didiamkan bertahun-tahun, berubah jadi tanah, sudah suci. Faham ya? Jadi beda, pertanyaan beda, jawabannya beda. Walaupun mirip, serupa tapi tak sama. Ini adalah najasah ainiyah. Najasah yang kedua adalah hukmiyah. Najasah hukmiyah itu sesuatu yang tidak najis dihukumi najis dengan sebab adanya benda najis yang melekat padanya. Itulah yang dikatakan najasah hukmiyah. Contohnya pakaian. Pakaian dikatakan najis kapan? Pada asalnya misalkan ini suci bukan? Kapan dia dikatakan najis? Ketika ada sesuatu yang najis yang melekat padanya. Itulah najasah hukmiyah. Baik tanah, pakaian, dinding, badan. Jika ada najasah ainiyah yang melekat pada sesuatu tersebut, maka dialah najasah hukmiyah. Najasah hukmiyah inilah yang bisa dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya dengan menghilangkan ainun najasah dari benda yang tertempeli najasah tadi. Itulah maksud dari najasah hukmiyah. Paham ya? Misal pakaian ada terkena air seni anak yang sudah makan makanan nasi dan yang lainnya, atau katakanlah sudah usia 3 tahun, 4 tahun, dia ngompol, pakaiannya jadi najis, terkena najis, kemudian dicuci bersih, suci kembali tidak? Suci. Kenapa? Benda najisnya telah hilang. Inilah najasah hukmiyah. Jadi pakaian, tempat, benda, badan yang terkena najasah, maka najasah benda, tempat, pakaian itu najasah hukmiyah. Cara mensucikannya dengan menghilangkan ainun najasah dari benda atau sesuatu tersebut. Baik. Butuhkan niat tidak? Menghilangkan najasah membutuhkan niat tidak? Nawaitu. Atau dari hati antum punya niat, apakah harus dengan niat atau tidak harus? Bukankah innamal a'malu binniyat? Benar? Innamal a'malu binniyat. Menghilangkan najis termasuk amal bukan? Baik. Lalu menghilangkan najis
supaya pakaian tersucikan dari najis butuhkan niat? Butuhkan tidak? Jawabannya tidak butuhkan niat. Di antara hal atau satu-satunya boleh jadi yang tidak membutuhkan niat adalah menghilangkan najasa. Dia pakai niat ataupun enggak niat, kalau pakaian itu sudah hilang najisnya dari pakaian tersebut, ya suci pakaiannya. Kalau diharuskan niat, iya tadi saya lupa niat, ambil lagi, cuci lagi. Alangkah susahnya hidup ya. Tadi sudah cuci kaki, kena najis, sudah bersih. Masya Allah, saya lupa niat. Diulang lagi. Apalagi yang dibersihkan, sudah tidak ada najisnya. Jadi tidak membutuhkan niat. Cukup dengan hilangnya benda najisnya dari sesuatu, maka telah sucilah dia. Baik. Kemudian najasah ada 3 macam. Mughalladah, mutawassithah, dan mukhaffafah. Najis yang berat, yang pertengahan, dan yang ringan. Najis yang ringan apa? Air seni dari anak laki-laki yang belum makan makanan kecuali ASI. Ini adalah najis yang ringan. Dia najis tapi ringan. Yang cara mensucikannya adalah dengan cara memercikinya saja. Tidak mesti cuci, diperciki air saja. Kok bisa? Ya begitulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak materinya nanti? Ada insyaallah di bagian belakang. Baik. Ada materinya di belakang insyaallah. Jadi najasah ya. Ada yang mughalladah, mutawassithah, dan mukhaffafah. Yang ringan adalah air seni dari bayi laki-laki yang belum makan makanan kecuali air ASI. Kemudian yang mughalladah, najasa mughalladah yang berat adalah najasatul qalbi, najisnya anjing. Sebagian ulama menyebutkan al-khinzir, najisnya babi. Sebagian ulama mengkiaskan membersihkan najis babi dengan najisnya anjing. Alal qaul, atas pendapat sebagian ulama, tapi yang rajih tidak bisa dikiaskan karena itu nas syar'i tentang kaitannya dengan najasatul qalbi. Jadi yang mughalladah, yang berat itu adalah najisnya anjing. Maka cara mensucikannya pun berbeda, yaitu dengan mencuci sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Kemudian yang mukhaffafah, yang ringan, selain dari kedua hal. Contohnya baulun
wa ghaitan, ya kotoran manusia, kotoran Bani Adam, ya. Baulun, kotoran Bani Adam, dan juga baulun wa rawthu kulli hayawanin haruma akluhu, air seni dan kotoran hewan yang haram dimakan itu najis. Adapun air seni dan kotoran hewan yang halal tidak najis. Contoh yang halal: kambing, sapi, ayam. Jadi kotoran ayam, ketika kita mengetahui hukumnya dia tidak najis, kalau masalah bau kotor ya, jadi nggak usah khawatir, itu masih aman ya. Walaupun banyak, kalau ada yang punya ayam, ya, ayam kampung berkeliaran, mungkin di teras, mungkin masuk rumah, sabarlah, itu mudah menghilangkannya. Gunakan tisu juga bisa. Ya. Kambing, seandainya dia najis, bisakah untuk memupuk tanaman? Atau bolehkah? Tidak boleh. Kalau dia najis nggak boleh. Antum nanam kangkung, campur dengan kotoran sapi tanah. Yang diserap sama kangkung apa? Kotoran sapi. Antum makan kotoran sapi melalui kangkung. Seandainya kotoran sapi najis, tidak boleh. Jadi banyak petani kangkung yang gulung tikar. Walaupun mungkin ada cara yang lain dengan pupuk kimia, jelasnya. Tapi ini gambaran betapa sulitnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala atau syariat Islam memberikan kemudahan. Jadi kotoran hewan yang halal dimakan, dipelihara oleh kita untuk kita konsumsi, itu tidak najis. Ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Iya. Dia di sekeliling kita. Adapun hewan-hewan yang tidak dihalal dimakan, maka kotorannya haram, ya, baulnya haram, maksudnya najis. Kotoran cicak najis tidak? Najis. Kenapa? Haram dimakan. Kotoran tikus juga najis. Kotoran kucing najis apa enggak najis? Dalam hadis dari riwayat Bukhari tentang su'rul hir, sisa kalimat su'rul hir tuhara di dalam Sahih Bukhari, ini adalah sebuah pengertian yang sebagian dari kita keliru dalam memaknainya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sami As-Suqai rahimahullah ta'ala, bahwasanya yang dimaksud dengan su'rul hir itu adalah bekas atau sisa makan atau sisa minum dari kucing. Itu tidak najis, tapi kotorannya najis, air seninya najis, begitu. Ada sebagian yang memaknai su'rul hir itu adalah kotoran. Salah, itu bukan kotoran tapi sisa. Maksud sisa makanan, atau misalkan ada kucing naik ke meja, pas kebetulan kita mau makan belum sempat, diambil dulu sama kucing sedikit, dicicip. Lauknya hanya itulah, sudah bagi hasil dengan kucing, tidak apa-apa. Maknanya bagian yang sudah kena kucing diambil saja, selebihnya kita makan karena tidak najis. Itu su'rul hir. Tapi kalau kotorannya dia najis. Jadi makna yang menyatakan bahwasanya su'rul hir itu adalah kotoran kucing yang dikatakan tidak najis itu keliru. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha minat tawafina alaikum, ya, dia di antara binatang-binatang yang senantiasa bersama kalian. Ya, kalau badannya tidak najis, tidak. Cuman masalahnya ada pada kotorannya, air seni dan baulnya. Maka kalimat baul wa rawthu kulli hayawanin haruma aqluhu najis.
air seni maupun kotoran binatang-binatang yang haram untuk dimakan adalah najis. Baik. Apalagi yang najis? Daman masfuha, darah yang mengalir dari hewan sembelihan yang halal dimakan. Ketika menyembelih ayam, ini darah yang memancar, inilah najis. Jadi hati-hati. Adapun yang tersisa di dalam tubuh tidak masalah. Duna ma yabqa fil uruq. Jadi apa-apa yang masih menempel dalam tubuh binatang, mau ayam, mau sapi, kambing, itu tidak najis. Tapi yang mengalir keluar ketika sembelih, nah itulah. Kemudian darah haid, wan nifas, najis tidak? Najis. Itu diantara benda-benda najis. Dan insya Allah akan datang pembahasannya terkait dengan hal ini pada lembaran berikutnya. Baik. Wala tahsulu taharatu bima'i'an ghairihi. Dan tidaklah taharah itu bisa didapatkan dengan sesuatu yang cair selain daripada air. Ma'i'an itu adalah sesuatu yang cair dengan benda cair selain daripada air. Contoh, antum bersuci dengan benda cair selain daripada air, apa? Bensin. Cair tidak? Cair, coba saja. Benda cair bukan? Benda cair, tamat. Iya. Maka kalimat Syekh di sini wala tahsulu at-taharatu bima'i'an ghairihi, dan tidaklah didapatkan at-taharah, seorang itu enggak mungkin taharah dengan benda cair kecuali dengan air mutlak. Ketah karet cair aja. Coba saja untuk bersuci. Kalau ada yang mengatakan ya semua benda cair bisa untuk bersuci, silakan, itu ada ketah, gunakan. Baik. Jadi intinya bahwasanya kita bersuci hanya dengan air mutlak, air yang belum tercampur dengan sesuatu yang lainnya. Kalau tercampur dengan kopi dan berubah menjadi air kopi, boleh? Dia suci tidak? Kok nggak boleh? Kenapa? Bukankah dia suci? Air suci yang tidak bisa untuk bersuci, air suci yang tidak mensucikan. Kapan? Kala sebutan air mutlak telah hilang padanya. Kala sebutan air mutlak telah hilang padanya, menjadi air kopi. Akan datang pembahasannya pada kalimat berikutnya insyaallah tabaraka wa taala. Kita lanjutkan atau cukup? 20-25. Kita cukupkan dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fadhal, kalau ada yang ditanyakan ikhwan wa akhwat. Jika ada. Kalau darah manusia itu termasuk memancar enggak? Semuanya tergores. Tidak. Enggak. Yang memancar, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Ya, daman masfuha itu adalah darah yang memancar dari hewan yang kita potong, hewan sembelihan yang kita potong. Berarti kalau misalkan hewan sembelihan yang kita potong, misalkan kita potong ayam, darahnya itu terkecil kena kulit, Najis. Hati-hati dari itu. Ayam, kambing.
Sama saja sapi, kerbau, kelinci, apalagi kelinci, cerbuk, kenal? Cerbuk, cerbuk itu jenis tikus. Kalau berbicara dari jenisnya, dia semisal tikus, tapi boleh dimakan. Di bangsa Arab memakannya, hidup di padang pasir. Yang satu keluarga sama tikus yang besar gitu. Bukan, kecil, nggak takut dengan kita dia. Hampir mirip kayak marmut gitu. Enggak, kecil, ya tikus putih, warnanya putih. Mirip asli, kita pernah lihat, anak sendiri pernah melihat. Itu namanya cerbuk. Anak tadi nggak ngerti, pas suatu malam untuk kami duduk dengan beberapa thalabatul ilm dari orang Arab ya, kita ke padang pasir sekitar 1:30 malam itu kan. Kemudian kita kira tikus, kata mereka itu bukan tikus, itu cerbuk. Itu boleh dimakan. Waktu itu pernah dengar ada video kajian gitu, tentang cicak itu tidak memancar dan kotorannya tidak najis. Itu Apa yang tidak memancar? darahnya tidak. Waktu itu ada yang mengatakan Ustaz itu darah suatu binatang yang tidak memancar darahnya, maka kotorannya tidak najis. Nah itu gimana? Tidak benar. Ya. Kotoran semua binatang yang tidak halal dimakan itu najis. Kalau cicak haram tadi. Haram. Kita diperintahkan membunuhnya, bukan memakannya. Atau membunuh dengan cara memakan. Boleh, tapi makan hidup-hidup. Berarti yang rojim Iya. kotorannya najis gitu. Najis, kotorannya najis. Dan cicak najis. Maka kaidahnya jelas. Kotoran, air seni atau kotoran seluruh binatang yang halal tidak najis, sebaliknya najis. Begitu aja. Mudah. Baulu wa rawthu kulli hayawanin haruma akluhu najisah. Jadi ukurannya bukan masalah darah atau tidak berdarah, bukan. Ya, bukan. Sip. Yang lain? Ini kan semuanya kita dalam posisi bersuci habis taharah. Terus kita nginjek kotoran cicak gitu. Kita harus berwudu lagi atau cukup dibasuh dihilangkan najisnya? Hilangkan najisnya. Kalau najisnya sudah hilang, selesai. Antum bawa tisu, ambil, saya pakai tisu. Atau lagi sholat, tiba-tiba jatuh di tempat sujud, ya sudah, hilangkan dengan yang lainnya. Misalkan ada tisu, ambil, geser, tidak apa-apa. Maksudnya terinjak Ustaz. Iya, sama saja maknanya, cukup dan hilang. Kalau ainun najasa sudah hilang, maka hilang. Dibasuh, nggak usah wudu. Ngapain wudu lagi? Kalau itu pernah jadi gini ya, ketika kita lagi duduk, nah, samping kita ini ternyata ada kotoran cicak, kita nggak sadar ke giles lah sampai kelihatan dengan celana gitu. Itu gimana? Hilangkan, celananya ganti. Lebih baik diganti celananya. Ya, tidak harus, cuci aja yang bagian, dicuci nggak apa-apa. Cuma kan takutnya disangka ngompol kan babnya beda. Tapi yang pasti dengan mencuci bagian yang terkena cukup. Sudah cukup. Tidak harus semuanya. Asalkan benda najisnya hilang, maka sucilah dia. Sip. Yang lain ada? Kalau air untuk kita berhadas itu berhadas
percikan sabun itu termasuk Pertanyaannya gimana? Ketika berhadap Terus mau mandi ternyata di tamu mandi itu airnya terpercik sebelum mandi kena apa? sabun Enggak apa-apa, sabun suci enggak? suci. Percikan itu menjadikan sebab air tersebut berubah jadi sabun? Berubah jadi sabun? Berubah tidak? Tidak. Tidak masalah. Dia tetap suci insyaallah. Sesuatu yang suci, kena percikan sesuatu yang suci, yang tidak masalah suci. Tuh. Ini sampai nanti pembahasannya di lembar berikutnya, insyaallah. Cukup ya, kalau tidak ditanya. Kita tutup majelisnya dulu. Ba'da majelis tidak apa-apa. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.